Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firmansyah Yulianto, nomor NIM 2138304162, nomor absen 7 dari Prodi Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut M. Umair Capra. M. Umair Capra memiliki banyak kiprah di dunia ekonomi Islam. Menurut tujuan ilmu ekonomi adalah untuk membantu manusia memahami tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Dan buku yang lahir dari pemikirannya pun tidak sulit ditemukan. Beberapa pemikirannya yang terkenal menyangkut konsep hayatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter syariah, dan konsep perbankan syariah. Dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge, yang kemudian diterjunkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam and Economic Challenge, M. Umair Capra menjelaskan bahwa setiap individu pengusaha mutlak berpedoman pada pandangan dan asumsinya tentang hakikat alam dan kehidupan manusia di dunia. M. Umair Capra membandingkan pandangan dunia dengan fondasi sebuah bangunan yang memainkan peran yang sangat penting dan menentukan bahwa strategi sistem yang merupakan konsekuensi logis dari sikap hidup harus sesuai dengan tujuan yang dipilih agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Dalam buku ini, Capra juga memaparkan penerapan konsep hidup falah dan thayyibatan yang menjadi inti tentang ekonomi di negara-negara muslim. Karena kedua konsep ini berasal dari Islam, keduanya diajarkan oleh Islam dan juga harus diterapkan dalam kehidupan umat Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini melibatkan mempromosikan moralitas, persaudaraan, dan keadilan sosial ekonomi dengan menggunakan sumber daya yang langka untuk mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan meminimkan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Capra menawarkan 3 solusi strategi untuk masalah ekonomi negara-negara muslim. Antara lain, yang pertama, mekanisme filter untuk menggunakan sumber daya yang langka untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang kedua, sistem operasi motivasi yang sesuai dengan mekanisme filter. Yang ketiga, rekonstruksi sosial ekonomi yang mendukung 2 elemen sebelumnya dan mewujudkan kehidupan thayyibatan. Begitu. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Yaman telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Begitu. Maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan promissory
Ya begitulah. Promissory notes, ya begitu. Kegiatan impor atau ekspor serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat, dan pembangunan infrastruktur sektor real. Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai, sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ikhtiar atau penimbunan. M-Capra juga mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 6 elemen, yaitu elemen yang pertama, target pertumbuhan M dan MO. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk uang giral. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatasan kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Yang terakhir, teknik yang lain. Sekian video mengenai video tentang M-Capra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.